Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita berjumpa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, ada sebuah pantun bagi kalian. Tiba di Bali, beli oleh-oleh. Oleh-oleh dibeli untuk kekasih hati. Bila ingin menjadi anak soleh, jadilah anak yang berbakti. Itulah sebuah pantun bagi kalian. Jadilah anak yang berbakti bagi orang tua, bangsa, negara, dan agama. Salah satu wujudnya adalah dengan belajar sungguh-sungguh. Baik anak-anak, mari kita mulai masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia tentang membaca teks deskripsi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan kegiatan yang pertama yaitu memahami isi teks deskripsi. Tujuan pembelajaran pada kegiatan memahami isi teks deskripsi ini adalah diharapkan kalian setelah pembelajaran dapat mengakses informasi teks deskripsi. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian mampu menyimpulkan isi teks deskripsi. Dan yang ketiga, diharapkan kalian mampu menjelaskan arti kata menggunakan kamus. Nah, anak-anak untuk bisa memahami isi sebuah teks deskripsi, silakan simak tentang sebuah teks yang dibacakan yang berjudul Pantan Terong. Kita mulai. Rafa menghabiskan akhir pekan bersama keluarganya. Kali ini mereka berwisata ke sebuah puncak yang sedang populer di Aceh, yaitu Pantan Terong. Rafa tak menyesal mengusulkan destinasi wisata ini kepada keluarganya. Ia sering membacanya di internet. Kali ini ia dapat menyaksikan keindahan tempat ini dengan mata sendiri. Setiba di rumah, ia pun segera menuliskan pengalamannya di blognya. Begini isi blognya. Kami berangkat dari Banda Aceh pukul 1 siang. Pukul 8 malam kami tiba di rumah paman di kota Takengon. Setelah makan malam, paman menyuruh kami bergegas tidur dan kami akan pergi segera setelah salat subuh. Siapa tahu kami bisa menyaksikan matahari terbit di Pantan Terong. Kota Takengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu. Hanya dalam waktu 15 menit, kami sudah tiba di jalan mendaki ke arah puncak bukit. Wow, jalanan kecil itu menanjak dan curam dengan tikungan-tikungan yang tajam. Deg-degan sekali rasanya. Untung paman lihai mengendarai mobil. Kata paman, hanya mobil berkondisi prima yang bisa memanjat jalanan securam ini. Untung saja ketegangan itu segera berakhir. Sesampai di atas, paman memarkir mobil di luar pagar dan kami pun masuk ke dalam. Dari ketinggian 1830 meter di atas permukaan laut, kami dapat melihat warna langit yang jingga terkena semburat sinar matahari di balik deretan gunung-gunung yang kokoh. Warna itu kontras sekali dengan perbukitan yang hijau, perkebunan, lembah-lembah yang sangat cantik, dan kota Takengon yang terlihat kecil dari sini. Oh ya, kalian juga dapat melihat danau laut tawar yang seperti berkilau diterpa sinar matahari pagi. Pokoknya rasa kantuk karena bangun pada pagi buta tadi sudah terbayar dengan pemandangan cantik ini. Kata paman, kalian juga dapat menikmati pelangi yang muncul setelah hujan. Wah, aku jadi penasaran. Lain kali aku harus ke sini lagi. Nah, matahari sudah makin tinggi. Waktunya untuk swafoto. Wah, banyak sekali latar yang dapat dipilih untuk swafoto.
Ada ayunan di depan tulisan Pantan Terong yang dicat senada dengan warna bendera pusaka, merah dan putih. Apabila kalian bersuah foto di sana, kalian akan mendapatkan latar lembah yang mengepung kota Takengon di kejauhan. Keren kan? Bagus ya? Pasti kalian tidak tahu, aku sedang menggigil kedinginan. Setelah bersuah foto, apalagi? Di sini kalian pun dapat mencicipi aneka jenis sajian kopi asli Tanah Gayo. Kalian dapat memilih berbagai varian minuman kopi, seperti espresso, cappuccino, mochaccino, hingga latte. Makin siang, makin banyak pengunjung berdatangan. Matahari makin tinggi dan hawa sejuk memeluk kami. Angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh membuat kami ingin bersuah foto lagi dan lagi. Sebelum pulang, ibuku membeli souvenir yang berbentuk kopi gayo. Katanya, kita harus membantu perajin lokal. Nah, tunggu apa lagi? Dengan mengunjungi Pantan Terong, kalian pun ikut mempromosikan wisata dan kerajinan lokal. Segera berwisata ke Aceh dan menikmati kecantikan Pantan Terong ya. Nah, anak-anak, untuk bisa memahami isi teks deskripsi tersebut, bacalah kembali teks yang berjudul Pantan Terong yang telah dikirim melalui link naskah dalam eDelta. Kalian dapat mengunduh teks tersebut. Kemudian silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD yang telah dikirim melalui link evaluasi dalam eDelta. Lakukan kolaborasi dengan kelompok belajar kalian untuk berdiskusi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD tersebut. Setelah selesai menjawab soal-soal, kirim segera pekerjaan kalian. Masing-masing peserta didik wajib mengirim tugas tersebut. Karena waktu pembelajaran terbatas, usahakan dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Bagaimana anak-anak? Siap belajar melalui kegiatan mandiri dan juga kolaborasi. Silakan memulai pembelajaran. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.